Shalom anak-anak kelas 3, apa kabarnya? Ibu harap anak-anak semuanya masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tetap dipelihara sama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, Ibu akan mereview kembali pelajaran matematika kita dari tema 1 dan tema 2. Anak-anak simak ya. Yang pertama kita mau belajar mengenai lambang bilangan dan nama bilangan. Apa itu lambang bilangan dan apa itu nama bilangan? Ibu telah memberikan contoh di papan ini. Contohnya 1825 yang Ibu tulis memakai angka ini adalah lambang bilangan. 1825 yang Ibu tulis memakai huruf ini yang kita baca ini adalah nama bilangan. Kita melanjutkan ke contoh yang lainnya. Ini adalah apa anak-anak? Ya, benar sekali. Ini adalah lambang bilangan. Lambang bilangan ini dibaca 1500. Ya, benar. Titik-titik dibaca 1350. Ini adalah apa anak-anak? Ini adalah nama bilangan. Kita akan menulis lambang bilangannya. 1350. Oke, Ibu akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai nilai tempat. Bilangan yang tadi adalah 1825. Kita akan menentukan nilai tempat dari bilangan 1825 ini. Yang pertama, 1000. 1000 berarti nilai tempatnya adalah ribuan. 800 berarti nilai tempatnya adalah ratusan. 20 berarti nilai tempatnya adalah puluhan. 5 nilai tempatnya adalah satuan. Semoga anak-anak mengerti sejauh ini. Ibu melanjutkan lagi ke materi yang berikutnya. Ibu akan melanjutkan ke materi penjumlahan bersusun. Di hadapan Ibu sudah menuliskan contoh. Kita akan belajar tentang penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan dan tanpa teknik menyimpan. Ibu akan mulai dari dengan teknik menyimpan. Kita harus menulis angka-angkanya sejajar. Angka-angkanya kita harus tulis yang rapi. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Cara gampangnya kita akan memberi garis seperti ini supaya lebih rapi. Jadi anak-anak bisa membuat garis seperti ini. Kita akan menjumlahkan. Ini yang pertama, penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. 5 ditambah 2, kita mulai dari yang satuan dulu ya anak-anak. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 8 ditambah 5, 13. Nah, Ibu tulis di sini dulu 13-nya. Yang kita tulis di sini adalah satuannya saja. Jadi di 13 ini mananya yang satuan? Angka berapa yang satuan? Ya, benar sekali, angka 3 yang satuan kita tulis 3. Dan satunya ini kita simpan ke ribuan. Puluhannya ini kita simpan ke ribuan di sini. Dan kita jumlahkan 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3. Jadi hasilnya adalah hasil penjumlahan hasil penjumlahannya adalah 3000
3.357. Kita lanjutkan ke penjumlahan bersusun tanpa teknik menyimpan. Kita menulis angka-angkanya harus lurus ya, harus rapi, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Ibu akan membuat garisnya lagi. Kita jumlahkan 1 ditambah 6 sama dengan 7. 4 ditambah 0, 4. 7 ditambah 2, 9. 2 ditambah 5, 7. Jadi hasil penjumlahannya adalah 7.947. Oke, Ibu akan lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Melanjutkan kepada materi pengurangan bersusun. Seperti halnya tadi, penjumlahan bersusun ada dengan teknik menyimpan dan tanpa teknik menyimpan. Kali ini dalam pengurangan bersusun kita akan belajar pengurangan bersusun dengan teknik meminjam dan tanpa teknik meminjam. Ibu akan memberikan contoh mulai dari dengan teknik meminjam. Ada soal yang Ibu tulis, soalnya anak-anak harus menulis dengan rapi. Satuan di satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Kita akan sama-sama mengerjakannya dengan teknik meminjam. Kita kasih garis. Garisnya tidak maju ya anak-anak. Jadi tulis angka-angkanya, dikasih jarak sedikit. Oke, kita mulai dari 9 dikurang 6. Dari satuannya adalah angka 9 dan 6. 9 dikurang 6 sama dengan 3. 4 dikurang 2 berapa anak-anak? Ya, benar sekali 2. 2 dikurang 9. Nah, 2 tidak cukup bila dikurangi dengan angka 9. 2 tidak cukup dikurangi dengan 9, maka kita akan meminjam dari angka ratusan ini, akan meminjam kepada angka ribuan ini. Kita meminjam dari angka 4 ini. 4 dikurang 1 berarti 3. Jadi 1 yang kita pinjam ini bisa kita tulis di depan angka 2 ini. Jadi 12 dikurang 9 sama dengan, anak-anak, 12 dikurang 9? Ya, benar sekali, 3. 4-nya tadi sudah dipinjam 1 ke sini, sisanya 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi hasil pengurangannya adalah 2.323. Ibu melanjutkan kepada penjumlahan tanpa teknik meminjam. Kita dalam pengurangan bersusun, sekali lagi Ibu ingatkan, harus menulis angka-angkanya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ribuan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dan ribuan. Oke, Ibu akan memberi garis supaya memudahkan kita untuk melihat angka-angkanya. Kita akan menguranginya. 4 dikurang 2, 2. 2 dikurang 1, 1. 8 dikurang 5, 8 dikurang 3. Ya, benar sekali, 5. 6 dikurangi 2, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Jadi hasil pengurangannya adalah 2.512.
Oke, Ibu melanjutkan lagi ya ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat pertukaran. Sifat pertukaran pada penjumlahan. Yang pertama Ibu memberikan contoh. 6 ditambah 3. 6 ditambah 3 berapa? 9. Kalau kita balik sifat pertukarannya berarti yang di belakang ini, angka yang di belakang ini Ibu taruh ke depan, dan yang di depan ini Ibu taruh ke belakang, jadi ditukar. 3 ditambah 6 sama dengan, coba anak-anak jumlahkan, ya 9. Jadi 6 ditambah 3 ini sama dengan 3 ditambah 6, hasilnya sama-sama 9. Jadi 6 ditambah 3 9, 3 ditambah ditukar pun 3 ditambah 6 pun tetap hasilnya 9. Kita lanjutkan ke sifat pertukaran pada perkalian. Dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya 4 dikali 6. 4 kali 6 sama dengan berapa? Siapa yang bisa jawab anak-anak? Ya betul, 4 dikali 6 sama dengan 24. Ibu tukar. 6 ini Ibu taruh di depan, dan yang di depan ini Ibu tukar taruh di belakang. 6 dikali 4. Kalau tadi 4 dikali 6, sekarang 6 dikali 4. Hasilnya berapa? Tetap sama, 24. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4. Selanjutnya, ya, Ibu melanjutkan kepada materi mengenai perkalian. Ibu sudah menulis soal. Di sini soalnya adalah 3 kali 332 sama dengan titik-titik. Kita akan menyelesaikan perkalian ini. Ada dua cara. Cara yang pertama yang Ibu mau kita coba, yaitu 3 kali 332 ini. Kita berarti 332-nya ditambah 332 ditambah 332 sama dengan, oke, anak-anak bisa bantu Ibu untuk menjumlahkan. 332 ditambah 332 berarti 4, 6, 6 berarti 664. Ditambah 332 lagi berarti 996. Jadi hasilnya adalah 996. Cara kedua adalah kita melakukan perkalian bersusun. Dalam perkalian bersusun, anak-anak harus ingat, angka yang lebih banyak harus di sebelah atas dan angka yang lebih kecil di bagian bawah. Dan menulisnya harus ingat satuan-satuan, puluhan-puluhan, ratusan-ratusan. Oke, angka yang paling banyak adalah 332. Berarti 332 dikali 3. Tiganya ini puluhan apa satuan? Satuan. Berarti tulisnya di satuan. Karena ini satuan, ini puluhan, ini ratusan. Kita akan mengalihkannya. 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 9. 3 kali 3 9. Hasilnya sama kan anak-anak? 996, 996. Oke, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke anak-anak, kita akan belajar mengenai garis bilangan. Contohnya, di sini Ibu sedang kasih soal, kalian harus menyelesaikan penjumlahan berikut ini menggunakan garis bilangan. 6 ditambah 5, bukan langsung dijawab saja, oh ya 11. Tidak, tetapi harus diselesaikan menggunakan garis bilangan. Ingat ya anak-anak, penggarisnya kalau dipakai harus dengan baik, harus mulai berhitung, mulai di garisnya dari angka 0. Oke, kita akan membuat garis bilangan untuk menyelesaikan soal penjumlahan yang di atas.
garis bilangan harus selalu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semakin ke kanan, maka angka pada garis bilangan tentu saja semakin besar. 8, 9, 10, dan 11. Kita akan hitung. 6 ditambah 5 sama dengan, kita menyelesaikannya memakai garis bilangan. Berarti 6 kita tarik. 6. Dari 0 ke 6. Oke, ditambah 5. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6 ditambah 5 diselesaikan menggunakan garis bilangan seperti ini. Hasilnya adalah 11. Oke, kita lanjutkan lagi. Materi yang terakhir yaitu mengenai pecahan. Pecahan adalah suatu lambang bilangan yang dilambangkan dengan A per B, di mana A yang di atas ini disebut pembilang dan B yang di bawah ini disebut penyebut. Anak-anak mengerti? Kita akan belajar bagaimana menulis nilai pecahan. Di depan ini Ibu akan memberi gambar satu persegi, Ibu akan meminta anak-anak untuk menuliskan nilai pecahan dari gambar berikut ini. Nilai pecahan dari gambar berikut ini bisa kita bagian yang diarsir ini adalah pembilangnya. Jadi kita hitung bagian yang diarsir ada berapa kotak. 1, 2, 3. Berarti 3 per. Kita hitung banyaknya kotak ini. Banyaknya kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya kotak ini yang disebut dengan penyebut. Yang di bagian bawahnya. Jadi 3 per 5. Jadi nilai pecahan dari gambar ini, gambar persegi ini adalah 3 per 5. Oke. Sekian anak-anak penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak mengerti dan anak-anak bisa semangat belajar untuk mempersiapkan diri untuk UTS. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.